Halo Halo semuanya. semuanya. Balik lagi bersama kita di sini. Kita bakal ngebahas apa nih? Hukum telematika. Oke. Nah, Oke. biar kita nggak cuma teori nih, tapi kita harus apa ya? Relate nih sama kehidupan digital kita sehari-hari. Nah, emang apa sih tuh hukum telematika nih? Nah, secara simpel, hukum telematika adalah hukum yang mengatur tentang transaksi elektronik, lalu bagaimana perlindungan data pribadi, terus internet dan lain-lain kayak gitu. Dan menurut saya ya, di Indonesia kan hukum telematika ini utamanya kan diatur lewat UU ITE, yang dimana itu mengatur tentang kita di sosial media. Dan ada juga aturan seperti tentang penyelenggaraan sistem elektronik, aturan privasi dan lain-lain. Jadi nggak cuma tentang apa yang kita lakukan secara di masyarakat, tapi juga kita diatur dalam kehidupan di jaring sosial media seperti itu. Iya. Kalau menurut Ejas gimana nih? Menurut saya tuh intinya kalau kita ngirim pesan atau kita posting di sosmed, di Instagram, di TikTok dan lain-lain itu, kita jualan online atau bikin konten, itu semuanya ada hukumnya, ada aturannya gitu ya. Kenapa hukum telematika penting? Nah, kenapa hukum telematika itu penting? Oh, menurut saya kan dunia digital semakin luas nih dan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu harus ada yang mengatur hal itu. Nah, hal itu adalah hukum telematika. Betul banget. Nah, Betul. dengan adanya aturan hukum telematika ini tuh kita jadi terlindungi nih dari yang namanya penipuan, ada hoax, cyberbullying, terus ada pencemaran nama baik, pelanggaran privasi. Jadi kita dengan adanya hukum telematika ini kita ada apa ya? Kayak ada yang pelindung kita gitu. Yang melindungi lah. Iya, betul. jadi ya Betul. perlu dilindungi. Menurut Wiki gimana nih? Kalau menurut gue ya, ini penting secara kita bermasyarakat karena teknologi itu berkembang secara cepat. Jadi mau nggak mau undang-undang juga harus mengikuti dengan cepat juga. Jadi hukum telematika harus direm lah supaya itu tuh membuat kita merasa terlindungi sebagai pengguna di sosial media. Jadi harus berkembang lah hukum-hukum yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, Paling pertama sering itu aja. adalah kasus pencemaran nama baik di medsos. Itu yang contoh yang paling sering yang terjadi sekarang itu. Jadi kalau misalkan di Facebook atau di Instagram ada orang yang apa namanya ngomongin orang lain atau pihak lain atau badan lain dengan kata-kata yang menjatuhkan, yang sebenarnya itu tidak benar gitu. Itu namanya pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan faktanya. Oh iya, gue juga ada kasus nih, Apa tuh? kayak kemarin di salah satu universitas terkenal dan gue gak bakal bilang nih siapa, dari mana. Itu tentang deepfake gitu. Oh, deepfake AI. Iya, dijadikan alat untuk pornografi. Ih, parah banget dong. Iya, kan sebenarnya kan hal yang nggak boleh kan. Oh, Ini tuh Dilarang. hak privasi seorang malah dijadikan. Istilahnya pelecehan Iya, online. benar. Betul. Maka dari itu menurut saya nih undang-undang ini harus dibuat secepat mungkin gitu supaya nggak disalahgunain lagi kayak kemarin gitu sih. Iya. Oh iya benar. Berkaitan sama privasi juga banyak orang yang ngelakuin doxing, terus hoax di mana-mana. Dan hal itu tentu harus ada hukum tuh yang Iya. mengatur hal ini. Iya. Benar. Dan juga bisa dijadikan alat adu domba ya biasanya Iya, ya. betul. Benar. Ada orang yang narasiin ini buat adu domba orang-orang. Iya. Terus aku mau nambahin nih. Contohnya tuh bisa ini. Misalnya ada orang, ada kasus nih lagi berantem, terus tiba-tiba gue bocorin data pribadi lu misalnya ke sosial media, itu juga nggak boleh. Itu ada hukumnya yang ngatur. Itu namanya doxing. Iya. Iya. Ada pengancaman lah di situ ya. Iya. Iya. Itu kan namanya kayak kita punya nomor lu nih. Bisa gue punya nomor lu, gue sebarin di Twitter misalnya. Itu nggak boleh tuh. Ada hukumnya yang melarang itu. Iya. Betul. Oh ya guys, gimana nih menurut kalian cara agar aman di dunia digital saat ini? Ejes. Oke, pertama jangan asal komentar di internet karena yang kita anggap kayak bercandaan atau cuma guyonan doang, mungkin di hati orang lain tuh nggak dianggap bercandaan, bisa jadi serius, bisa jadi dibawa ke Melukai. proses hukum, bisa Oh. menyakiti hati
orang lain itu. Oh iya. Kan orang juga pada beda-beda sifatnya. iya, nggak nggak bisa sama ratakan. Bercandaan Iya, sama. Nggak semua orang bisa menangkap jokes kita atau Iya. bercandaan kita lah. Beda-beda. Iya, iya. Benar. Terus kita lang Kalau menurut gua nih, ya kita hati-hati aja share berita. Banyak berita hoax, terus yang belum pasti kebenarannya, terus tiba-tiba banyak orang yang share itu. Kita harus cek dulu gimana kebenarannya, lalu baru deh kita share berita yang sebenarnya. Sambil tetap subjektif dengan berita-berita yang tersebar seperti itu. harus memvalidasi berita dulu sebelum kita menyebarkannya gitu ya. Oh, dan juga gua ada nih tentang menjaga privasi atau data pribadi kita di contoh ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi atau masuk ke dalam sebuah website, kita harus hati-hati nih, jangan betul. sampai kita naruh data pribadi kita di tempat-tempat yang Asal. yang gimana tuh belum terjamin lah keamanannya. Kadang data pribadi kita disalahgunain buat apa namanya, jadi penipuan dan sebagainya. Jadi pokoknya hati-hati aja sih kalau kita ngasih data pribadi kita, itu kan sangat penting juga. Terus gue juga mau tambahin nih, kalau misalnya kita mau jual beli online, kita mau transaksi online, kita tuh harus pilih platformnya yang terpercaya, yang ada garansi segala macem. Jangan kita tuh gampang apa ya, tergiur sama harga-harga murah. Itu belum tentu aman juga buat kalian. Nah, gue juga pengen nanya sesuatu nih tentang kalian nih. Kira-kira pendapat masing-masing dari kalian tentang masa depan hukum telematika ini gimana sih? Kedepannya bakal kayak gimana kira-kira hukum telematika nih? Kalau menurut gue sendiri nih, Iya. hukum telematika tuh harus terus bisa update, harus bisa relevan seiring perkembangannya zaman gitu. Karena kan teknologi ini cepat banget berkembang ya. Jadi hukumnya tuh harus bisa bareng gitu sama sama yang perkembangan zaman sekarang Iya, gitu. betul banget. Nah, kan tadi Omai bilang bahwa hukumnya harus berkembang. Tentu masyarakatnya juga harus berkembang dong. Nah, bener Dari segi banget. mindsetnya, masyarakatnya harus lebih melek digital, terus jangan asal share berita hoax, terus penipuan dan Bener-bener banget. Nah, menurut Wiki gimana nih? Kalau menurut gue ya penegakan hukum tuh harus konsisten. Jadi semisal nih masyarakat punya aman di media digital. Jadi ketika masyarakat ini berada di dunia digital, dia merasa aman, nggak ada merasa terancam atau semacamnya. Jadi dan data pribadinya juga merasa aman di media sosial yang dia dia kasih kepada pemerintah dan sebagainya. Gitu-gitu sih, harus merasa aman lah gitu. Ejas gimana Ejas? Kalau menurut gue nih, dunia kita ini kan makin kesini makin digital, segala aspeknya tuh semakin semakin maju ya gitu ya. Iya. Jadi literasi digital dan hukum telematika kita tuh juga harus jalan bareng, harus ngikut gitu. Beriringan. Iya betul. Sebelum kita lanjut, Oke, sebelum kita lanjut nih, gue mau nanya lagi. Kalian tahu nggak jenis-jenis kejahatan di dunia digital tuh ada apa aja sih? banyak banget Jas, di dunia digital tuh banyak banget kejahatan-kejahatannya nih. Yang contohnya paling sering kita denger lah, hacking tuh. Oh iya betul tuh hacking. Hacking tuh kayak tindakan masuk ke akun seseorang, sistem atau perangkat tanpa izin orang tersebut. Iya bener kan? Nah ya, kalau contoh gampangnya sih, contoh ada seleb nih. Seleb ini dia tuh punya follower yang banyak dan pengikut yang banyak dan sebagainya. Lalu tiba-tiba akunnya itu diambil sama orang. Nah bukan cuma usil tapi itu termasuk tindakan kriminal. Jadi kayak gimana dia akun pribadi dan data pribadinya ada di situ, tapi diambil sama orang. Nah hal tersebut itu termasuk dalam tindakan kriminal. Peretasan gitu ya. Iya iya. Nah ada lagi nih selain hacking, namanya phishing. Kalian pernah nggak dapet email atau link dari seseorang yang nggak dikenal? Oh pernah. Oh benar. Suruh masukin password kalian. Iya benar. Nah itu dia tuh, biasanya link itu tuh biasanya tuh link palsu tuh, tapi dibuat mirip banget sama asli, jadi kita terkecoh. Iya betul bang. Nah begitu orang-orang yang nggak tahu masukin data pribadi mereka diambil tuh buat yang nggak. Bahkan ada yang juga lebih parah, bahkan identity theft, pencurian identitas. Oh iya benar. Identitas kita diambil sama orang, seolah-olah itu punya milik dirinya, milik orang. Padahal itu data pribadi kita sendiri gitu. Nah itu data-data yang diambil dari orang itu tuh bakal disalahgunain buat ngelakuin
pinjaman online lah, untuk nipu orang lain atau untuk melakukan kejahatan atas nama kita. Gila sih, itu bukan cuma ngerugiin materi juga, mental kita terkuras juga tuh iya. sama yang kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Oh ya kan tadi udah bahas PC. Jangan lupa banyak juga nih cyberbullying di Itu internet. dia. Nah itu tuh sering banget nih terjadi di kalangan remaja. Iya betul banget. Di beberapa pelajar, cyberbullying bukan cuma sindiran tentang berupa komentar jahat atau body shaming dan semacamnya. Pokoknya ada banyak macam pokoknya di dalam cyberbullying ini gitu. Nah, di antara lain dari jenis-jenis cyberbullying itu ada komen-komen yang jahat, yang menjatuhkan, komen-komen kasar, terus body shaming, terus penghinaan, ada lagi fitnah dan pengucilan di grup online lah gitulah, kayak didiemin gitu. Terus yang parahnya nih, kadang-kadang pelakunya nganggep itu tuh cuman bercanda doang. Iya. Nganggepnya tuh biasa aja lah. Jadi dia apa ya? Karena mungkin gampang melakukannya, jadi dia merasa itu biasa aja. Itu merasa enteng. Tapi padahal korban yang ngerasain itu nggak begitu. Bisa aja dia ngerasa trauma bertahun-tahun, terus ngerasa dendam sama pelakunya. Dampaknya bisa sebesar itu loh buat Iya bener. korban ya. Dampaknya bisa besar banget ya. Iya. Nah, sekarang gue mau nanya nih sebuah pertanyaan yang mungkin agak sensitif. Menurut kalian, hukum telematika itu lebih banyak melindungi penggunanya, lebih banyak melindungi orang-orang, atau malah membungkam kebebasan untuk berpendapat? Gimana tuh? Jujur. Menurut gua dua-duanya lagi. Ah gimana tuh, Bay? Maksud gua gini, hukum ini kan melindungi orang dari penghinaan, fitnah ya, kayak membatasi orang. Tapi di satu sisi tuh kalau kita ngomong misalnya nih kayak apa ya, mengkritisi pemerintah misalnya gitu. Kita tuh takut justru karena banyak yang bisa dilaporin gara-gara kita vokal sama pemerintah gitu loh. Tapi menurut gue ini menarik karena contoh nih, kita tuh bisa berpendapat tapi kita harus memiliki cara yang benar gitu. Selagi jalan itu benar, kita bisa berpendapat secara baik dan diterima oleh masyarakat. Jadi kalau semisal nih kita berpendapat tapi dengan cara yang salah, itu berarti otomatis itu melanggar hukum. Itu aja sih. Gue setuju banget. Intinya mengkritik boleh, tapi jangan menghina. Benar. Setuju. Benar. Misal contohnya begini, kita mengkritik pemerintah terus harusnya kita objektif. Nggak kayak kebijakan pemerintah ini tuh nggak efektif karena gini harus kita. Ada alasannya. Ada alasannya. Nggak kayak Jelas. pemerintah gue. Jangan sensor. Jangan ya dia. Iya. Nah, jadi masalahnya itu bukan pada pendapatnya nih. Masalahnya tuh cara kita nyampain aspirasi kita, cara kita berbicara di sosial media harus bersubstansif gitu. Benar. Enggak cuma ngomong kasar doang. Iya. Bener. Karena mungkin ya di digital ini satu kata gitu sangat berpengaruh. Jadi Iya, misalnya ada satu kata yang keluar dan terkeluar nih, itu bisa disalahartikan oleh jutaan orang gitu. Jadi kan di dunia ini bukan cuma satu orang atau dua orang ya. Jadi kan ada berjuta-juta orang yang menggunakan sosial media. Jadi satu kata ini bisa berdampak besar gitu. Kan banyak juga perspektif masyarakat gini-gini, terus gimana masyarakat ngeliat komen-komen, terus tiba-tiba ada satu kata yang sensitif itu pasti berdampak banget. Benar. Iya. Kalau nggak ada aturannya nih, internet tuh bisa jadi tempat yang paling berbahaya di dunia gitu. Karena orang bisa ngapain aja di sana kalau nggak ada hukumnya. Benar. Oh iya, gue baru inget nih, ada juga contohnya tuh yang kemarin lagi viral tuh. Wah, apaan tuh? Saroni. Yang dia apa namanya? Ngatain masyarakat kita ini Rakyat jelata, bukan ya? bodoh. Oh, bodoh ya? Iya, goblok lah. Pokoknya bahasa-bahasa yang gimana tuh? kasar. Yang gimana dia masyarakat kita ini menerima dengan salah. Jadi itu berdampak banget atau berdampak sekali dengan karir yang ada di dia itu di DPR-nya. Gitu sih. Mulutmu harimaumu. Iya benar. Jadi pentingnya kita juga kalau misalnya di depan
kalau misalnya kita ngomong sesuatu terus kayak banyak kayak orang-orang yang merekam kita segala macam, itu juga kita harus hati-hati guys kalau misalnya mau ngomong sesuatu, karena jejak digital itu nyata adanya tuh. Benar. Bahaya dan susah kalau udah masuk di satu HP orang bisa kemana-mana dan Iya, bisa susah. kesebar Susah kemana-mana. untuk ngapusinnya lagi. Iya bener banget. Tuh, gue mau satu kasus. Oh iya, gue mau cerita tentang satu kasus nih. Ini tuh kayak kasus yang pernah ada di sekitar gue. Jadi kasus ini tuh seorang siswa yang bercanda di grup nih, tapi dia tuh menganggap kalau ini cuman mimi atau bercandaan doang. Tapi temennya itu mimi itu tuh mengandung hinaan. Jadi orang tersebut itu merasa terhina karena mimi tersebut gitu. Oh iya. Awalnya sih lucu ya, tapi semuanya ketawa. Tapi orang-orang itu yang dijadikan mimi itu sakit hati. Waduh. Terus dia Waduh. diem-diem nge-screenshot semua chatnya gitu. Wow. Terus gimana, Wik? Lanjutannya gimana tuh? Tadi gimana tuh? Besoknya orang tua tuh datang sekolah. Disamperin tuh ke Bahaya, sekolah. Iya. bahaya banget. Dia melapor ke guru. Gitu dan ngajukan laporan. Gitu sih. Jadi cuman satu meme doang bisa berdampak besar buat satu sekolah mereka ya. Banget, iya. Hampir kena ranah hukum loh. Padahal Waduh. yang niatnya itu cuma bercanda doang. Ah, Iya nggak? itu dia bahaya Bayangin. banget. Dia tuh ini tuh bercanda, tapi itu malah membuat orang sakit hati gitu. Terus orangnya merasa dirinya hina banget nih, Terus dia ngelapor ke sekolah gitu. Bahkan hampir kena ke itu ranah hukum loh. Gitu sih. Ini menunjukkan kalau yang kita anggap lucu belum tentu lucu buat orang lain. Nah, jadi Kelas luka itu. juga Iya. buat orang lain. Jadi misalnya kita nganggap bercanda doang. Bisa tahu, bisa jadi nih 10 tahun lagi dia nggak bakal inget. Dia bakal inget terus itu. Iya. Bakal trauma, nggak ada yang tahu. Iya, karena dunia digital itu merekam semuanya. Nah, itu dia tuh. Bisa jadi PTSD. Nah, Bisa jadi trauma bisa jadi bisa jadi banget. Iya, kan kita nggak ada yang tahu kan orang gimana. Nah, sekarang kita bakal bahas masa depan. Teknologi kita nih makin lama makin canggih, makin gila, makin fantastis nggak sih? Setuju banget, gila. Iya, setuju ya. Ada AI, ya kan? Deepfake. Deepfake. Muka kita, Bisa muka orang bisa diganti-ganti, ya kan? Banyak video CR bersebaran, CR jadi kasir McDonald. Oh, bisa. betul. Ada Messi, ya kan? ada Messi. banyak. Sama lagi Mai. Tapi kan tadi udah fun-funnya aja nih. Tentu pasti ada yang negatif. Nah, Bro. bener banget. Banyak juga negatifnya. Iya. Contohnya nih. Contohnya itu ada deepfake ya. Kita tadi udah bilang ya, kalau deepfake ini tuh bisa diedit seolah-olah itu muka kita gitu. Ya. Dan gue juga tadi udah bilang kalau ada contoh yang di satu universitas itu kan salah satu dampak dari perkembangan teknologi kita kan. Iya, jadi dengan adanya deepfake disalahgunain terus berdapat kemana-mana gitu. Terus Itu bisa bikin fitnah, nipu, bahkan merusak reputasi dan harga diri seseorang gitu ya. Benar banget. Kasihan. benar. Pertanyaan paling penting nih. Hukum kita udah siap belum nih sama yang masalah-masalah yang datang kayak gitu nih? Itu sih PR-nya ya. Itu sih kayak karena teknologi tuh berkembangnya cepet banget. Selama 5 tahun terakhir kita tiba-tiba udah ada ChatGPT. AI banyak banget tuh. Bot. Bisa dimana-mana Sedangkan ya. hukum ya kaget lah. Iya. Kayak masih meraba-raba Iya. tentang AI dan Perkembangan lain-lain. zaman. Iya. Karena emang benar kalau tantangan kita tuh makin kompleks. Iya, Bukan iya, cuman yang ada di sekitar kita, bahkan di dunia kita tuh makin parah. Iya benar. Karena kalau nggak ada yang ngatur hal tersebut, gimana nantinya internet dan lain-lain. Bener banget. Nih, gue mau ngomong nih buat penonton kita, penonton podcast kita nih, terutama ke anak-anak muda, lokal C, lokal semuanya. Benar semuanya. Syarat lokal C. Halo. Syarat. Nah nih, coba dari Lalang gimana nih? Dari gua kita harus hati-hati dalam penggunaan internet,
tapi jangan sampai generasi kita terpengaruh sama yang enggak sama dampak negatifnya oleh perkembangan zaman seperti itu. Kita juga harus siap nih hadepin kalau misalnya nggak macam-macam ada konsekuensinya. Bener gitu. bang. Ada sebab ada akibat. Iya, betul. Kalau dari Jas, Gimana tuh Jas? Pesan gue nih untuk para penonton podcast kita, nggak banyak-banyak, cukup simpel. Gunakanlah internet dan dunia digital yang kita punya sekarang ini untuk berkarya, untuk belajar, dan untuk berkembang, untuk apa lagi ya, dan untuk Menyebarkan hal-hal positif lah. Benar. Setuju banget. Setuju. Ya karena teknologi internet itu bukan hanya sebagai ajang cari sensasi aja, tetapi bisa buat kita mencari prestasi yang lebih tinggi. Bener banget nih. Kalau kita mau viral nih, kalau kita viral tuh harusnya dengan hal-hal yang membangun, hal edukatif gitu-gitu guys. Bukan yang sensasi, drama segala macam yang nggak penting. Itu nggak bikin kita pinter malah kayak gitu. Iya. Bahkan ya satu klik aja nih kalian nih nyebarin suatu hal di media sosial itu bisa berdampak kepada masa depan kalian guys. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama di platform X dan sebagaimana macamnya, yang dimana itu jadi wadah untuk kita wadah kita untuk mengaspirasikan pendapat kita. Jadi pokoknya jangan sembarang kita tuh share hal pribadi kita lah gitu sih. Harus bijak dalam penggunaan Iya, benar, sosial benar. media. Nah, itu Iya. maksudnya. Terakhir dari gua, mau kita gunakan dunia digital, internet, teknologi dan segala macam itu semuanya mau membangun atau kita mau malah menghancurkan, justru itu semuanya adalah kembali ke pilihan kita sendiri. Jadi benar banget. pilihlah dengan bijak. Pilihlah jalan yang benar. Ya. Benar. Gitu guys. Gimana nih diskusi kita tentang hukum telematika? Kayaknya cukup sampai sini aja sampai guys. sini aja ya. Sini aja nih. Di podcast apa kita namanya? Podcast di sini namanya podcast tanpa busana. Karena apa? Karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Wih. Kita belak-belakan aja di Iya, sini. kita unsensor. gitu. Oke guys, makasih banget nih yang udah nonton. Yang udah nonton. Dan semoga yang kita berikan ini bisa berdampak dengan kalian. Iya. Dan hal-hal positifnya bisa ambil, dan hal negatifnya yang kurang-kurang jangan dibuang diambil. aja ya. Iya, dibuangin Mohon aja. maaf kalau kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys.